Ali bin Abi Thalib ya disebutkan mengirim Abdullah bin Abbas untuk bermunazarah dengan mereka supaya mereka sadar ya. Maka lihat bagaimana kisah debatnya Abdullah bin Abbas. Ini Ali bin Abi Thalib ingin menyampaikan hujah sebelum diperangi, sampaikan hujah dengan jelas, siapa tahu mereka sadar. Maka Ali bin Abi Thalib mengirim Abdullah bin Abbas, seorang habrul ummah, ulama sahabat, ahli tafsir, apalagi syubhatnya Khawarij berkaitan dengan Al-Qur'an. Maka dia datang dengan pakai baju yang indah. Sementara dia sengaja pakai baju yang indah, min ajmal thiyab. Baju yang paling indah, sementara Khawarij bajunya kumal-kumal, rajin ibadah, wajahnya pucat-pucat ya, wajahnya pucat-pucat. Maka mereka langsung tegur. Mereka tidak sungkan-sungkan. Ma hadza thawb ya Ibn Abbas. Wahai Ibn Abbas, ini apa baju seperti ini? Ibn Abbas sengaja memang. Dia mengatakan, kenapa? Aku telah melihat Nabi pakai baju lebih indah daripada ini. Aku lihat Nabi pakai baju indah seperti ini. Artinya mereka bodoh, enggak tahu sunnah. Anak muda. Ibnu Abbas tahu Nabi pernah pakai baju indah. Ibnu Abbas punya Nabi SAW. Dan telah turun firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibati minar rizq." Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah turunkan bagi hamba-hambanya. Jadi mereka punya pemahaman agama, namanya agama harus kumal, harus lusuh, harus susah, harus begitu. Ibnu Abbas pakai baju yang indah, Nabi juga pakai baju yang indah. Ya. Dan Allah telah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan? Memang haram pakai baju kayak gini. Mereka kalah debat. Akhraj itu kata Ibnu Abbas, saya sudah keluar dari pertanyaan kalian, kata mereka kharajta. Kau sudah bisa menjawab. Terus apa lagi? Apa yang kalian kritiki kepada Ali? Kata mereka, hakamur rijal. Mereka menjadikan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemutus hukum, padahal inil hukmu illa lillah, hukum harus dari Al-Qur'an. Kenapa mereka jadikan manusia sebagai sumber hukum? Maka Ibnu Abbas debat mereka. Ibnu Abbas mengatakan, Allah telah menyuruh kita menjadikan manusia sumber hukum dalam perkara yang lebih kecil. Ibnu Abbas sebutkan dua perkara. Ya. Di antaranya pertama masalah membunuh hewan buruan. La taqtulus sayda wa antum hurum wa may yaqtul minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa adli minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah bahwasanya wahai orang-orang beriman, kalau kalian sedang berihram maka jangan membunuh hewan buruan. Barang siapa yang sengaja membunuh hewan buruan, maka harus ada dua orang laki-laki yang adil yang menentukan apa denda bagi hewan buruan tersebut. Maksudnya kalau seorang sedang ihram pakai baju ihram kemudian membunuh kelinci, ini ada dendanya. Dendanya apa? Minan na'am, apakah kambing, sapi atau onta? Yang menentukan kalau membunuh kelinci dendanya kambing atau onta atau sapi adalah dua orang yang adil. Lihat, Allah menyuruh untuk berhukum dengan dua orang lelaki yang adil dalam urusan kelinci. Bagaimana lagi dengan urusan darah kaum muslimin, kata Ibnu Abbas. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang masalah cerai laki-laki dan wanita. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian khawatir dua orang ini akhirnya bisa bercerai, utuslah hakam, yaitu wakil dari pihak lelaki dan hakam dari wakil dari pihak wanita untuk merunding. Lihatlah, Allah menyuruh masalah cerai atau tidak dirundingkan oleh dua orang lelaki. Ibnu Abbas mengatakan, al-kharajtu, saya sudah keluar dari pertanyaan kalian. Mereka enggak bisa jawab. Kata mereka, iya. Oh benar. Baik, apalagi yang kalian diskusikan? Mereka debat lagi. Kata mereka, kenapa Ali bin Abi Thalib ketika berdiskusi dengan Muawiyah, kemudian dia tulis dari Amirul Mukminin Ali, kata Muawiyah enggak. Utusan Muawiyah mengatakan enggak. Kami tidak mengakui engkau, kalau engkau Amirul Mukminin kami akan taat. Hapus, hilang aja dari Ali bin Abi Thalib. Maka Ali setuju dengan permintaan kubu Muawiyah. Akhirnya perkataan Amirul Mukminin dihapus. Tinggal dari Ali bin Abi Thalib. Kata Khawarij, kelazimannya kalau Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Musyrikin, Amirul Kuffar. Berarti dia amirnya orang-orang musyrikin. Dengan begitu mudah mereka mengambil lazimul qaul. Ali kalau tidak mau tulis Amirul Mukminin berarti dia Amir Kuffar, amirnya musyrikin. Berarti dia kafir. Kata Ibn Abbas itu. Kata mereka iya. Kata Ibn Abbas, bukankah itu pernah dialami oleh Nabi? Karena mereka ini enggak tahu tentang sunnah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi SAW berdiskusi sama Suhail bin Amr, utusan orang Quraisy, Nabi mengatakan, min Muhammadin Rasulillah. Kata Suhail bin Amr, enggak, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami mengakui kau Rasul, kami sudah ikut kamu, wahai Muhammad. Tulis Muhammad bin Abdullah.
Rasulullah tidak mau, Rasulullah suruh, ya Ali, waktu itu Ali bagian sekretaris yang nulis. Kata Rasulullah, ya Ali hapus. Ali enggak mau. Kata Rasulullah, ya Ali hapus. Kata Ali enggak mau. Kata Rasulullah, mana tempat tulisan Muhammad Rasulullah? Rasulullahnya mana? Ali tunjuk, Muhammad Rasulullah hapus sendiri. Kemudian kata Rasulullah, ya Ali, kau akan dapat kondisi seperti ini. Dan itu terjadi benar. Kondisi ketika saat ini. Ya Ali ternyata harus menghapus Amirul Mukminin. Jadi nama Ali bin Abi Thalib. Sama, Muhammad Rasulullah terpaksa menghapus Rasulullah, menulis Muhammad bin Abdullah. Taib, apakah Rasulullah SAW kafir gara-gara tidak mengakui dia seorang Rasul? Diamlah mereka. Apalagi kata Ibn Abbas. Mereka bilang ada lagi. Ini syubhat yang terkumpul pada mereka semua dibantu oleh Ibn Abbas. Kata mereka, ketika Ali bin Abi Thalib berperang melawan dalam perang Jamal, dia menang. Kenapa dia lam yagnam wa lam yasbi? Kenapa dia tidak mengambil ghanimah? Kenapa dia tidak mengambil wanita-wanita sebagai tawanan? Kalau itu perang, harusnya dia ambil ghanimah dan dia ambil tawanan. Kalau dia tidak mau ngambil ghanimah, tidak boleh ngambil tawanan, kenapa diperangi? Mereka pikirannya pendek. Cuma dua kemungkinan. Kalau diperang ya ambil dong, ikut Al-Quran, ambil ghanimah, ambil tawanan. Kalau tidak mau ngambil ghanimah, tidak mau ngambil tawanan, enggak usah diperangi. Syubhat mereka, kata Ibn Abbas, wahai orang-orang, maksudnya orang Khawarij, ya. Tidakkah kalian tahu bahwasanya dalam perang Jamal ada ibunda kalian, Aisyah radhiyallahu anha? Siapa yang berani menjadikan Aisyah menjadi budak wanitanya? Siapa yang berani? Kalau kalian mengatakan ibunda Aisyah bukanlah Ummul Mukminin, kalian kafir. Kalau kalian mengatakan dia adalah ibunda kaum mukminin kemudian boleh dijadikan budak wanita, kalian kafir. Diam mereka, tidak bisa jawab. Ibnu Abbas pulang dan di antara mereka 2.000 kalau tidak salah sadar, 2.000 3.000. Sadar balik ikut masuk kubu Ali, tinggal sebagian dari mereka. Di antaranya dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi. Setelah keluar 3.000 atau 2.000, mundur mungkin tinggal 4.000 atau 6.000 saya lupa. Maka Ali bin Abi Thalib siapkan pasukan untuk memerangi mereka. Dan Ali kali ini semangat. Karena dia tahu tentang hadis-hadis bagaimana Nabi mengatakan yang memerangi mereka dapat pahala besar. Kalau Nabi masih hidup, aku akan perangi mereka sendiri, kata Nabi SAW. Aku akan memimpin perang melawan mereka. Maka Nabi Ali bin Abi Thalib semangat, Ali bin Abi Thalib menyemangati pasukannya untuk memerangi mereka. Subhanallah, terjadi peperangan. Tetapi di antara hal yang aneh kalau kita baca sejarah, yang terbunuh dari kaum muslimin cuma 2 atau beberapa. Yang tewas, yang lolos dari mereka tidak sampai 10. Ribuan ya. Kok bisa perang tidak seimbang begini? Masa yang terbunuh dari kaum muslimin cuma 2-3 orang? Sementara mereka yang lolos cuma kurang dari 10. Ada apa gerangan? Apakah Khawarij penakut ketika berperang? Mereka tidak takut, bahkan mereka berani mati dan mereka merasa bahwasanya mereka di atas kebenaran. Lantas kenapa yang tersisa cuma tinggal 10 orang? Disebutkan dalam sejarah, rupanya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ketika dia memimpin pasukannya, ada pedang, ada anak panah, busur panah. Dia bilang, semua busur panah lepas, jangan pakai. Saya tidak ingin kalau kita berperang nanti mereka bicara dengan kita. Kita perang tidak pakai busur panah, kita pakai pedang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi ini, dia ingin jangan sampai kalau terjadi perang-perang, nanti ada diskusi malah ngekor sebagaimana nanti muncul Ibnu Abbas diskusi sama mereka, akhirnya mereka membelot. Dia tidak ingin pasukannya membelot. Kalau pakai panah kan masih ada waktu, mungkin ada yang ngomong, kamu jangan, akhirnya mungkin bisa jadi belot ikut pasukannya Ali. Dia tidak ingin pasukannya belot, maka disuruh buang busur panah dan mereka hanya bertempur dengan pedang. Ketika mereka menyerang, ya pasukan Ali cuma dari jauh panahin mereka. Sehingga tidak ada perlawanan yang begitu bernilai karena mereka pakai pedang sementara anak panah dari jauh, akhirnya mereka mati semua, tinggal sedikit orang, mereka sebagian itu kabur. Berakhirlah Khawarij, disebutkan yang kabur-kabur itu membuat firqah-firqah, nanti akan kita sebutkan di akhir pembahasan.